Halo semuanya, selamat datang di podcast Himagreen. Gue Yoga yang bakal jadi host untuk episode ini. Ya, pada episode kemarin kita udah bahas soal apa itu Himagreen dan gambarannya secara umum Himagreen untuk periode kali ini. Ya, buat teman-teman semua nih yang misalkan belum dengar episode podcast kemarin, bisa langsung cek di IGTV-nya Himagreen. Ya, langsung aja. Pada episode ini gue bakal ditemenin sama Balintang dari Angkatan 16 dan Dimas dari Angkatan 18. Kita bakal ngobrol-ngobrol santai soal kegiatan mereka selama pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi langsung aja kita mulai. Halo, apa kabar Balintang, Dimas? Halo, alhamdulillah baik. Halo, apa kabar? Iya, baik. Mas Yoga Baik, gimana kabarnya? Masih laki-laki kan? Masih dong, masih berubah. Alhamdulillah. Ya, udah lama ya kita nggak nongkrong bareng di Busono. Gila, kangen banget sih nongkrong bareng bocah-bocah. Sambil pesen gorengan orak-arik. Iya, sambil makan mendoan Busono. Iya, kangen sama Sambil mesen Nutrisari yang harganya 3,5. 4.000 tau. 4.000. Oh, udah naik lagi ya? Kita walaupun kantinnya cuma satu tapi seru ya. Iya, seru banget. Jadi kan paling bahasan soal podcast ini kegiatan kalian selama pandemi COVID-19 ini ya. Kan kita tahu apa kita alamin bareng-bareng tuh kayak kuliah online dimulai dari pertengahan bulan Maret sekitar tanggal 15 tuh kita udah mulai masuk kuliah melalui daring kayak gitu. Nah, kan habis itu kita ada yang langsung pulang ke rumah, ada yang tetap di kosan. Nah, gue mau tahu dong kegiatan kalian nih selama kuliahnya modelnya daring kayak gini tuh apa aja. Mungkin dari Dimas dulu ini kan yang masih aktif kuliah ya, masih lagi di jenjang semester 4. Mungkin boleh cerita-cerita dulu kegiatannya Dimas itu kayak gimana. Ya, paling kegiatannya gitu-gitu aja sih setiap hari. Ya, kuliah online, praktikum online, terus di kosan ya tidur segala macem, main game, terus sama nonton film paling udah gitu doang sih. Jadi Dimas nih masih di kosan ya Mas ya? Masih di kosan. Di kosan bareng ada anak-anak kampus lain kah atau masih anak teknik pertanian juga? Ya, masih banyak kampus-kampus, masih banyak anak ini lain. Oh, gabung juga. gitu. TP-nya juga masih ada. Oh iya. Ya kan dari cerita Dimas kayak semuanya udah serba online ya. Kangen gak sih Mas kayak kegiatan lu tuh kan kalau kuliah online ya paling kayak lu bangun buka HP LDRU gitu kan segala macam platform lain. Nah kan kangen gak sih lu kayak lu harus buru-buru mandi kalau misalkan lu mandi ya, kalau cuci muka doang gak tahu. Mandi terus dong kayak misalkan lu kangen gak sih kayak lu harus buru-buru gitu ke kampus, kayak misalkan kuliah 7:30 terus telat-telat gitu deg-degan gitu kan naik tangga mau milih tuh lebih bingung tangga kanan apa kiri atau kelasnya yang mana D208 atau D207. Kangen gak sih kayak gitu? Ya, gue kangen banget sih sampai pagi-pagi tuh kadang-kadang gue suka lupa gue kelasnya di mana ya. Gue tuh Balik sih itu problem masalah anak teknik pertanian semua tuh. D208 yang mana? Padahal tiap hari kita kuliah. Tapi masih bingung. Gak tau sih, mungkin beberapa orang doang apa emang gua doang yang ngerasain itu. Kan tadi cerita dari Dimas nih soal kayak kangennya kuliah. Langsung nih ke Mbak Lintang yang lagi sekarang semester 8 lagi dihadapin sama skripsinya. Kegiatan Mbak Lintang di rumah kan pasti udah gak ada kuliah Mbak, apa masih ada yang ngulang? Oh, enggak ada yang ngulang. Enggak, langsung udah skripsi ya Mbak ya? Nilai aman. Aman, alhamdulillah. IPK-nya 4. Oh iya, jelas. Amin. Mana Mas Yoga juga ngulang apa enggak? Enggak, kan saya masih semester 6. Oh, kirain ngulang semester ini 2 Pancasila gitu. Mana gitu. Enggak sih, ada sih sebenarnya 1 ngulang di semester 4 tapi bareng Dimas juga. Dapat E ya? Enggak sih, kemarin dapat CD kalau salah. Ya lanjut aja. Kok dia jadi ngomongin nilai saya? Maaf, offset nih. Langsung aja kan
cerita kegiatan dari Mbak Lintang dong selama online gini nih gimana nih? Ya udah gitu bimbingan online, bimbingan skripsi online, tinggal ya udah sih ini tinggal bimbingan revisian sama nunggu sidang aja sih. Gitu doang paling. Ya kerjaan yang lain selain aku ya paling itu sih rebahan, udah nonton film, masak, udah gitu-gitu di rumah aja nggak keluar-keluar. Mau keluar pun juga bingung kan mau ngapain kayak gitu. Kangen sih sama kuliah juga udah semester 8 pasti ada rasa kangen sama kuliah nggak sih? Iya benar. Dulu ya kayak gitu. Kangen lah ya sama teman-teman semua. Ya, kangen banget lah. Apalagi udah mau lulus pasti pasti kangen banget. Harusnya Sama momen-momen terakhir lah ya Mbak ya iya sebelum momen sudah. iya momen-momen terakhir malah ada kayak gini kan nggak bisa nikmat momen gitu loh. Di rumah juga kan kita nggak boleh kemana-mana ya kan, harus maksudnya boleh kalau ada hal-hal yang mendesak mungkin ya kayak gitu. Iya. Kan tadi dari cerita-cerita kalian nih kayaknya hidup kalian mulai membosankan nih. Mungkin hidup kita semua udah bosan banget kayak udah Ya, 3 bulan nih kan, udah hampir jenuh 4 banget. bulan. Parah. Udah 3 bulan apa berapa? Apalagi kita kan emang udah direncanakan sampai akhir semester ini ya kuliahnya Iya. daring. Kayak harus siap-siap nih ya ngelakuin hal yang sama setiap hari tanpa kegiatan mungkin kayak seperti saya cuman kuliah doang, kuliah online, bantu orang tua segala macam. Bantu apaan? Bantu doa. Bantu doa saya. Nah, saya nyari uang saya kan belum bisa. Belum mau mungkin. Nah lanjut ya. Nah kan tadi nih saya cerita nih kayak mulai bosan-bosan mungkin kan dari Dimas sendiri sama Mbak Lintang pasti punya cara-cara tersendiri lah buat ngilangin rasa bosannya itu. Mungkin langsung dari siapa dulu nih? Dari Mbak Lintang dulu lah ya, cerita-cerita dulu nih. Gimana Apaan? sih cara Mbak Lintang nih ngilangin rasa bosan kan kita kegiatannya sama ya tiap hari gitu-gitu aja. Apalagi kayak Mbak Lintang nih nggak ada kuliah online kayak gitu. Iya nggak ada, bingung juga mau ngapain ya. Kalau ngapain ya? Ya itu paling nonton film, Netflix, drakor udah kayak gitu-gitu doang sih paling sama bantu-bantu di rumah, masak kayak gitu-gitu. Kayak gitu. Udah nggak ngapa-ngapain. Selanjutnya ya udah nungguin dosen, nungguin sidang kayak gitu. Nunggu ada keajaiban, pandeminya udah kelar kayak gitu sih palingan. Ya paling tadi kan Mbak Lintang cara ngilangin bosannya kayak ya bantuin orang tua. Paling intinya sih kayak nonton ya. Iya nonton. Intinya Kayak udah gitu. Sebenarnya nonton bantuin drama lah ya. Drama kalau Korea ya. iya drakor Oh, ya, ya. Netflix kayak gitu-gitu. Mungkin dari anggota Himagrin kan yang suka drama Korea bukan Mbak Lintang doang nih. Asik banget Kira-kira baca pasti drakor. banyak lah ya kan, apalagi anggota Himagrin kan banyak juga cewek-ceweknya. Ada Iya. ada rekomendasi drakor nggak sih? Apa drama gitu untuk teman-teman semua mungkin? Tapi sebenarnya ini aku baru suka drakor baru sekarang-sekarang ya, bukan pecinta drakor banget ya. Ini ya mohon maaf banget nih. Kenapa sih emang kayak gitu-gitu harus diklarifikasi itu kenapa? Enggak, ya nggak apa-apa. Nggak apa. Nggak apa-apa, semua orang pasti mencintai Korea dengan jalannya masing-masing. Betul sekali. Bisa Semua dari orang musiknya, Korea. bisa dari dramanya mungkin. Iya, Mas Dimas pasti juga tuh pasti nonton. Apa ya? Eh apa sih yang ini yang drama yang pelakor-pelakor itu satu tuh The World of Mary, Merit. Vagabonds. Hmm. Ya nggak sih, bener gak sih itu? Ya itu seru banget sih asli. Iya tuh, Dimas pasti nonton itu. Terus Kalau drama-drama yang Korea Utara, Korea Selatan itu apa sih? Ada tuh, lupa. dot 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 Oh, dot apa? Dot. Andot Sih? itu mah Crash Apa? Landing on You ya Oh, kan? Crash Ya, Landing ya, on You. Itu loh yang nyangkut, yang iya, dia terjun, iya, iya. Iya. yang Apa pasti kan dia salah salah Oh, turun. iya itu Crash Landing on You. Loh Dimas tuh kayaknya nonton tuh. Harusnya nanyanya ke Dimas ini kalau drakor-drakor. Iya, sih Kagak. bener. Itu cuma tahu sedikit doang. Oh iya, tahu sedikit doang ya. Sedikit Jadi doang. paling tadi pertama Crash Landing on You sama yang The World of pelakor-pelakor Mary. itu ya. Sama apa lagi Dimas? Nggak tahu lagi sih bukan. Netflix mungkin Netflix kayak Money Heist tuh seru juga tuh sekarang. Yes. Kok Black Widow apa sih? Black Mirror. Ya Apalagi bener-bener. ya? Vagabonds. Vagabonds.
Saya nggak tahu sih sebenarnya Pak Gabun, cuman iya aja biar kelihatan keren. Aja deh, pokoknya kalau itu kan action ya, bukan yang cinta-cintaan. Oh ya, mungkin itu tadi rekomendasi dari Mbak Lintang ya, untuk drama-dramanya. Mungkin part selanjutnya kita bakal lanjut ke podcast yang episode, tapi di part kedua. Mungkin buat teman-teman bisa langsung dengerin di part keduanya. Ya, dari buat teman-teman yang udah dengerin part satunya, jadi ini part 2-nya di podcast Himagrin yang episode 2. Ya, jadi tadi terakhir kita bahas soal yang rekomendasi drakor buat teman-teman yang suka drama, ada drama rekomendasi dari Mbak Lintang. Ya, lanjut kan Ada tadi. tuh rekomendasinya. Ya, nanti ditonton ya kalau yang belum nonton. Lanjut ke Dimas, kan tadi cerita ngilangin rasa bosan versinya Mbak Lintang. Mungkin kalau Dimas nih, versinya Dimas kan udah pasti ya cara ngilangin rasa bosannya kayak anak-anak cowok pada umumnya lah ya, main game gitu kan, main ML, main PUBG gitu. Benar. Ya kan, benar. Ya, sih. selain main game nih, di luar game itu kita asingkan dulu nih game-game kita nih. Untuk cerita-cerita mungkin dari Dimas tuh cara ngilangin bosennya nih selama di kosan aja tuh kayak gimana sih? Kalau gue ya, kalau di kosan aja nih, apa namanya, cara ngilanginnya kan kebanyakan main game juga bosen ya tadi yang dia bilang ya. Iya benar. Terus ya udah kalau misalnya kita ini apa kayak pengen masak kayak gitu, masak apa yang ada masak aja pokoknya. Terus habis itu gue kayak gue pengen nyuci kayak gitu ya, aturan yang sebelumnya kayak ya udah tinggal laundry terus ambil, ya udah ini kayak nyuci sendiri ya gabut aja gitu pengen nyuci kayak gitu doang sih paling. Ya udah paling kayak gitu ya, kayak mengisi kegiatannya soal biar lebih produktif lah ya kalau ke Dimas ya. Iya kayak gitu, benar. Itu masak itu resepnya dari mana Mas? Dari TikTok kan? Kan banyak nih sekarang TikTok resep gitu. Itu mah dari internet banyak, cari aja. Kayak gue masak Magelangan, ya udah cari resep Magelangan ala Burjo. Mantap. Ada langsung aja ke Viaan, nelpon resep bagi resep Pak gitu. Pengen jadi Udin gua. Oke. Udin Scott. Yoi. Nah, kan kemarin juga kan sempet tuh yang Dalgona Coffee kan lumayan tuh buat ngilangin rasa bosan kan, katanya ngaduk kayaknya 2 jam atau berapa jam. Biar kental kan. Aduh sakit. Ngaduknya mau meninggal anjir, sampai mau meninggal. Ya lanjut ya, kan tadi ada kegiatan dari Dimas nih. Nah, buat teman-teman nih yang tetap walaupun kita gitu-gitu aja kegiatannya, tetap jaga kesehatan. Jadi karena kemarin aku sempat baca, kan jadi aku nih, nggak apa-apa lah ya, aku, kamu, gua, lu, sama aja. Gue sempat baca, apa denger gitu, apa nonton gitu di podcastnya orang. Jadi untuk walaupun kita kegiatan yang gitu-gitu aja, kita harus tetap berjemur di bawah matahari. Kan Indonesia nih, stok cahaya mataharinya banyak nih. Ini valid ya, nanti mungkin ada lampiran artikelnya. Jadi sinar matahari itu bagus buat tubuh kita untuk mencegah dari COVID ini. Ya nanti paling kita lampirin. Nggak hoax nih, saya nggak suka hoax. Jadi lanjut untuk selanjutnya, kan tadi dari kegiatan cara ngilangin rasa bosannya kan dari pandemi ini pasti berpengaruh ya ke hidup kita ya. Mungkin dari kita kan sebagai mahasiswa yang utamanya paling dari sisi akademik ya, sama hal-hal lain mungkin. Nah, kan pasti ada kegiatan yang nggak Dimas suka atau Mbak Lintang suka, atau kegiatan negatif atau positif yang selama pandemi ini nih yang menurut kalian tuh kayak gimana sih? Kayak misalkan kita dari kuliah yang biasa jadi online kayak gitu. Kira-kira menurut Dimas sama Mbak Lintang nih gimana sih? Mungkin dari Dimas dulu nih yang masih aktif kuliah. Ya, buat apa sih namanya? Kayak
hal-hal yang nggak Dimas suka lah atau Hal-hal negatif yang nggak gitu. disukain ya. Misalnya kayak kuliah online, kan ada nggak enaknya tuh kayak materi online segala macam nggak dijelasin sama dosennya langsung. Jadi kayak nggak ngerti lo apa yang dimaksud sama materi ini kayak gitu. Terus abis itu kayak kita nggak bisa berinteraksi sama teman, kayak kangen aja sih, pengen pengen apa namanya pengen interaksi sama orang-orang lagi kayak gitu, kayak butuh banget. Kalau misalnya nggak ketemu pacar tuh negatif juga ya. Kayak punya aja Mas ah. Sih. Bucin dong. Ya, maksudnya dulu kan dulu. Aduh, iya. Ya, Kan beda prodi ya. enggak. Ya lanjut Mas, lanjut. Ya paling itu doang sih kayak nggak enaknya. Jadi ya udah. Terus kalau enaknya tuh apa ya? Enaknya kalau positifnya itu ya bisa Kayak nggak ada enaknya deh dia. Bisa Negatif lebih semua. belajar lebih mandiri. enaknya tuh bisa lebih mandiri lah, udah itu aja paling. Iya, dari masak, dari nyuci. Iya kayak gitu-gitu. Bisa masak, bisa nyuci, jadi kayak mama kan. Iya. Nanti paling nanti ya, kalau bener nih buat teman-teman yang dengerin ini, nanti setelah pandemi ini selesai, langsung main aja ke kosan Dimas biar dimasakin. Dia udah banyak bisa masak apa aja nih Mas? Udah banyak pokoknya ya. Tapi gue jago banget motong bawang sekarang asli. Nah, buat teman-teman semua nih angkatan 18 mau angkatan berapa aja, langsung aja main ke kosan Dimas biar dimasakin. Kemarin gue udah masakin Rizky sama Wahyu, kata dia, makan lu enak banget nih. Ada suara siapa tuh? Ya, lanjut. Lanjut. Nah kan dari kegiatannya tadi baru dari Dimas ya, sampai lupa nih ada Mbak Lintang. Ya lanjut ke Mbak Lintang. Tadi pertanyaannya udah jelas kan ya Mbak Lintang soal apa? Enak gak enaknya nih? Iya, positif negatifnya lah ya. Ya. Waduh, Kalau bukan negatif sih sebenarnya, dampak sih. Iya nggak sih dampaknya? Iya. Iya. Apaan sih ya? Iya yang Mbak Lintang suka lah intinya. Iya gitu dah. Kalau dulu kan kuliah bimbingan kan langsung ketemu sama dosen ya, langsung samperin aja tuh ke kantornya. Tapi kalau sekarang kan harus nunggu balasan chat dari dosen kayak gitu-gitu sih. Lebih ribet sih menurut aku. Kalau dulu kalau misalnya dosen nggak bales chat, langsung aja temuin tuh dari pagi sampai subuh, udah dijabanin aja depan kantor dosen. Kalau sekarang kan nggak bisa, harus nunggu dosen lenggangnya kapan, nggak sibuknya kapan, kayak gitu sih palingan. Kalau aku sebagai mahasiswa semester akhir, semester 8. Oh bukan semester 10. Ya Allah, najis ya Allah, Semangat. Ya gila. Ya lanjut tadi yang nggak suka nih, kira-kira apa nih yang dampak? Iya, nggak bisa ketemu sama teman-teman, padahal kan udah semester akhir ya, jadi harusnya kan ketemu sama teman-teman kayak gitu, main sama teman, momennya harus terakhir banget di kampus, malah lagi kayak gini, ya udah nggak bisa ketemu sama teman-teman kampus ya gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau positifnya apa ya? Iya kan, bener kan. Kalau positifnya sih karena aku lagi stay di rumah, jadi bisa ketemu sama teman keluarga tiap hari, bisa me time kayak gitu. Mumpung bisa me time, kalau udah besok udah lulus apa gimana kan udah susah ya buat me time, harus kerja dan sebagainya. Kayak gitu sih. Gitu. Iya. Jadi paling berdampak banget gitu ya. Apalagi ya. Bimbingan tuh paling berdampak tuh. Kalian yang angkatan bawah-bawah yang PKL kan juga kan pasti berdampak kan? Iya. Kayak saya juga kan lagi mau ujian PKL nih, revisiannya online kayak gitu. Kapan ujian? Ya doain aja, nanya itu mulu dari kemarin. Soalnya kan kita ngulang mulu. Ya buat informasi teman-teman, ini kita podcast ketiga sebenarnya. Ini podcast ketiga kalinya teman-teman, dan kita ngomong hal yang sama. Itu buat yang sama dengan ketawa palsu gitu kan. Sebenarnya ketawanya masih bisa nggak palsu lah, tapi jawabannya mungkin yang bisa palsu tuh. Tapi ini jujur jawaban kita, cuman karena diulang aja. Ya lanjut ya.
Ya udah. Sebelum lanjut mungkin kayaknya waktu untuk di IGTV ini cuma 10 menit, jadi kita lanjut ke part 3 aja ya. Ya, dengerin kan sampai Part 2 nih, podcast part 2 nih kita selesaiin sampai sini. Buat teman-teman yang mau tahu kelanjutnya, nah langsung next ke part 3. Halo semuanya. Nah, sekarang kita udah di part 3 nih. Dari podcast kita ini. Berarti lanjut ya kan tadi soal tadi kita sampai soal mana ya? Sampai dampaknya lah, dampak baik, dampak positif, dampak negatif dari masing-masing gitu. Kayak mungkin kayak dampak secara keseluruhan nih kan. Kita tahu mungkin banyak orang atau banyak masyarakat lah Indonesia pada khususnya kayak yang dirumahkan, terus dampak dari ekonominya itu sangat berasa ya untuk masyarakat Indonesia. Mungkin dari kayak kita mungkin bayangin aja sendiri kayak untuk di wilayah sekitaran kampus gitu kan, kayak banyak pedagang-pedagang itu yang marketnya emang mahasiswa, cuman karena mahasiswanya ini nggak ada kan, mungkin kalian bisa bayangin marketnya mereka siapa sekarang kayak gitu. Nah, dari Balintang sama apa udah ngelakuin atau ada rencana atau gimana untuk membantu sesama nih yang terdampak COVID-19 ini? Dari siapa tuh nih? Boleh, siapa Switan aja? Sweet. Dari Dimas dah. Dimas ya. Mas Gitu. dulu. Yang muda. Oh, iya yang muda dulu deh. Kok ya jadi udah. muda? dari Dimas ya udah paling kayak buat bantuan-bantuan tentang kayak bantuan sembako segala macam apa, terus kayak bagi-bagi masker, kayak untuk apa masyarakat yang lebih membutuhkan gitu loh, yang dia kehilangan pekerjaannya atau emang yang gara-gara kayak gini dia nggak bisa kerja atau gimana, yang harus di rumah tapi dia ya kayak bantuan. Ya udah, jadi kita buat apa bantuan buat untuk di COVID-19 ini. Kayak kemarin di Himagri tuh, terus kemarin juga ada gua di SMA bantuan buat yang COVID inilah pokoknya. Ya paling gitu-gitu doang sih. Ya mungkin kayak kemarin sih emang Himagrin tuh udah pertama tuh udah penggalangan dana. Iya. Lewat lembaga ketiga gitu disalurinnya lewat ACT Purwokerto. Sekitar dapat berapa? Sekitar 2,5 juta. Alhamdulillah udah diserahin. Terus kayak buat teman-teman sendiri nih yang lagi dengerin podcast ini, dari Himagrin sendiri sama Himateta ya lagi kerja sama untuk penggalangan dana nih untuk Civitas Akademika bukan Unsut, TP kayaknya. Jadi untuk membantu Civitas Akademika TP mungkin nanti dananya bisa di sharing ke teman-teman sesama mahasiswa yang membutuhkan atau karyawan dari Civitas Akademika Teknologi Pertanian. Ya, jadi lanjut ke Mbak Lintang dengan persoalan yang sama kayak tadi Mbak Lintang. Kalau dari Mbak Lintang sendiri udah ngapain aja nih Mbak? Halo, iya. Kan sekarang banyak ya, maksudnya dari manapun ada banyak banget volunteer, terus galang dana dan sebagainya. Ya alhamdulillah, udahlah galang dana. Alhamdulillah pernah bantu dikit lah ya, nggak bisa bantu banyak, tapi alhamdulillah udah pernah bantu. Kan banyak kan tuh sekarang kayak terutama anak unsut banyak banget kan yang galang dana dari Hima, UKM, BEM dan lain sebagainya. Di luar itu pun juga banyak. Itu malah bagus sih menurut aku kayak gitu. Dan kita pun yang nggak bisa langsung terjun langsung ke lapangan buat bantu juga bisa langsung donasi aja gitu lewat rekening dan sebagainya kayak gitu sih. Saling bantu membantu aja sih menurut aku. Dan itu positif banget sih. Orang-orang pada langsung peduli kan dengan adanya kayak gini. Karena kan juga banyak pengangguran, terus dirumahkan, nggak ada pekerjaan kayak gitu. Paling kalau dari aku bantu lewat ini sih,
lewat ya volunteer kayak gitu sih. Oh iya. Jadi paling kan kita masih mahasiswa lah ya kan. Iya. Mungkin kalau buat penghasilan sendiri kan emang masih dari orang tua. Paling utamanya kita paling membantu orang tuh bareng-bareng nih, kayak kita PT terus paling Iya. penting sendiri tuh share, kayak misalkan ada dari pamflet dari Himagrin, mungkin teman-teman Benar. Himagrin ini bisa share pamflet itu, karena share itu penting banget. Jadi mungkin dari 10 orang yang tahu, karena kalian share bisa jadi 100 orang jangkauannya, mungkin kayak gitu. Jadi harapannya dana yang terkumpul jadi lebih banyak. Nah, iya banyak yang jadi volunteer kan sekarang, banyak galang dana, itu bagus sih menurut aku. Ya, lanjut ya kan tadi soal membantu sesama. Nah, sekarang kan kita udah ngelewatin, waduh, maaf ya teman-teman kalau ada suara ayam. Emang disembelih aja tuh ayam. Iya nih, ayam tetangga nih. Ayam sendiri. Ini nanti dikat apa enggak nih yang ayam nih? Nggak usah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nanti nunggu editor dari Infocom sendiri. Iya, maaf nih ayam. Maaf ya yang mendengarkan podcast ini ada gangguan ayam. Iya, soalnya kita nggak di studio profesional bikin podcastnya. Ini di rumah sambil rebahan ya? Iya, ya lanjut ya. Kan tadi udah membantu sesama, terus kita udah masuk bulan ketiga kalau nggak salah dari Maret ini, kan masih lama lah ke depannya. Udah lewatin beberapa tahap dari pencegahan COVID-19 sendiri, dari PSBB yang seri 1, seri 2 sampai sekarang diperpanjang kan di daerah tertentu. Nah, bentar lagi ini kan ada rencananya kita bakal masuk ke era baru ya, atau new normal. Nah, kan dari new normal ini pasti soal persoalan akademik juga baru nih. Kira-kira menurut kalian untuk new normal di bidang akademik kita sendiri itu kayak gimana sih? Halo? Halo? Ngomong sama siapa sih, Yok? Ini siapa dulu nih? Pertanyaannya kepanjangan apa gimana nih? Dimas. Ada Dimas nih. Dimas nih selalu yang paling depan nih, kayak Yamaha. Ya, lanjut. Banget tentang dianggurin. apa sih namanya new normal di akademik gitu ya? Ya. Kalau menurut gue sih, gue setuju banget sama yang adanya new normal ini, karena apa namanya, udah kelamaan juga kita ini, tapi harus disesuaikan juga sama apa sih namanya protokol kesehatannya. Walaupun kita nanti ke kampus, pasti nanti apa namanya bakal ini sih, kayak bakal ada dibagi juga, nggak mungkin kayak misalnya satu misalnya kita kan TP sama ITP kayak terlalu rame gitu, atau ntar bisa dijarak-jarakin tempat duduknya atau gimana ya. Setuju banget sih kalau misalnya buat nanti new normal buat depannya kayak gitu aja sih. Iya, yang penting tetap menjaga protokol kesehatan lah ya. Betul sekali. Nah, dari Mbak Lintang sendiri nih, mungkin yang kangen dosbingnya nih, new normal. Iya, kalau new normal bagus sih. Cuma kalau buat mahasiswa kayak aku yang udah nggak ngapa-ngapain di kampus juga, sebenarnya yang maupun adanya new normal ya ada sih dampaknya, tapi nggak terlalu gede ya. Maksudnya kalau aku kan cuma mau nunggu sidang sama wisuda aja, jadi mungkin pengennya wisuda jangan online kan. Kalau wisuda online tuh kayak nggak ada euforianya. Iya benar, euforianya nggak sih. Maksudnya kalau offline kan ada tuh, maksudnya rame-rame ketemu sama adik kelas dan lain-lain wisuda. Cuma kalau misalnya nanti kalau tetap online ya nggak ada euforianya, nggak ada kesannya kayak gitu. Menurut aku new normal bagus sih. Apalagi masih semester akhir kayak aku nih, pengen wisuda ketemu sama orang banyak kayak gitu. Ya paling kayak yang penting kita tetap menjaga protokol kesehatan. Ya, benar-benar kayak nanti mau, kan ini juga masih wacana kan, pasti tetap balik lagi ke pemerintah pusat ya kan, itu yang ada. Aduh, ajan guys. Saya dulu ya. Diam dulu. Lanjut Ajan dulu, ajan. Lagi musim memang ajan. Ya, lanjut ya. Tadi karena ada azan dulu buat teman-teman yang mau sholat. Bakal beda ya waktunya.
Lanjut, tadi kita sampai new normal dari Mbak Lintang nih. Dari harapannya kan bisa kayak wisudanya seperti biasanya ya, kayak kan itu kayak panggung tertinggi lah ya untuk mahasiswa tersendiri. Bener. Mungkin ya kita berdoa aja mungkin COVID-19 bisa cepat-cepat selesai, ya bisa balik lagi semuanya secara normal. Amin. Amin ya Allah. Ya, kita bisa ketemu bareng-bareng lagi. Iya, udah nggak kuliah lagi soalnya nih. Kayak saya juga harusnya sebenarnya harusnya semester 6 kan kayak kuliah terakhir lah ya. Untung karena saya masih ada harus yang diperbaiki, jadi masih bisa ngerasain kuliah lah nanti semester depan. KKN apa kabar KKN? Oh Iya, KKN juga tuh. KKN ya, semangat buat teman-teman yang lagi KKN. Juga KKN apa? Kalau saya nggak ikut KKN yang ini, yang COVID-19 ini. Oh. Ya paling karena udah sampai new normal kan, kayak udah sampai ujung nih bahasan kita, karena yang lagi dibahas kan paling kayak new normal gitu, yang kemarin lagi rame ya di Unsur juga, yang fotonya itu ada foto gitu kayak udah nyebar gitu. Oh iya. Gak tahu masih hoax atau enggak, belum ada surat edarannya kan. Iya, belum ada surat edaran rektor kan. Ya masih kayak ngambang lah, mereka masih musker mungkin kalau kata anak-anak. Anggotanya kurang. Ya mungkin Dipending dulu sama presidium. Paling dari podcast kita kali ini segitu aja dulu. Mungkin dari nanti teman-teman anggota Himagrin atau Mas Mbak alumni mungkin ada yang mau cerita-cerita soal pengalamannya atau soal kenangannya selama menjadi anggota Himagrin, menjadi mahasiswa Teknik Pertanian Unsur. Boleh langsung DM aja ke IG Himagrin, bilang aja mungkin mau cerita di podcast nih, kayak gitu. Jadi ditunggu banget nih buat teman-teman semua, Mas Mbak semua, untuk jadi mau cerita lah ke kita semua. Ya paling langsung aja, thank you banget buat Mbak Lintang, Dimas sudah mau bagi-bagi ceritanya. Yo. Oke. Dadah semuanya teman-teman Himagrin yang saya cintai, yang saya banggakan. Terima kasih telah mendengarkan. Dadah.